Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di video chapter 6 part yang kelima ya. Jadi kita sudah sampai di tujuan audit akun balance ya teman-teman. Sudah selesai kita bahas, ada 8 ya. Existence, completeness, accuracy, classification, cut off. Nah, ini 2 yang mungkin baru ya. Detail tie-in, yang 2 ini. Realizable value sama right and obligation yang tidak ada di tujuan audit transaksi ya kan. Karena ini emang relate banget sama aset ya. Aset dicatat nih. Realizable value. Kalau in terms of inventory misalnya, inventory have been written down where net realizable value is impaired. Jadi kalau nyatat inventory itu harus dicatat senilai yang sudah dikurangi dengan inventory yang sudah usang atau tidak bisa dijual lagi ya. Jadi yang benar-benar bisa di realize aja. Kemudian kalau right and obligation itu contohnya kalau perusahaan punya aset, itu harus jelas surat-surat kepemilikan asetnya, baik itu kendaraan, mobil, kendaraan, tanah, bangunan gitu ya. Dan kalau misalnya ini inventory ya, semua inventory yang dicatat itu harus ada gitu kan ya. Dan bukan dijadikan sebagai jaminan ya, itu nggak boleh tuh. Kalau sudah jadi jaminan berarti dia bisa saja dicabut kapan saja kan, kalau misalnya nanti dia tidak bisa bayar hutangnya, seperti itu. Dan right and obligation ini kewajiban juga ya, segala kewajiban harus tercatat surat-surat buktinya. Oke, jadi kita sudah bahas 2 tujuan audit dan 2 asersi manajemen, yaitu transaksi dan akun balance. Kemudian kita akan sampai di tujuan audit yang terakhir, yaitu presentation and disclosure ya. Kita akan hubungkan 4 audit objektif dengan manajemen assertion-nya. Nah, untuk presentation and disclosure ini dia ada 4 ya teman-teman. Asersinya ada 4 dan tujuan auditnya ada 4. Jadi mudah ya. Di sini kita langsung ke contoh ya. Karena pengertiannya itu teman-teman udah paham. Dia untuk setiap kelas itu sama, baik transaksi, akun balance maupun presentation itu pengertiannya sama. Untuk occurrence gitu ya, completeness, accuracy itu pengertiannya sama. Nah, kita langsung ke contoh aja. Jadi kalau untuk presentation and disclosure itu ada 4 tujuan auditnya, asersinya juga 4. Yang pertama occurrence and right and obligation, ini namanya sama ya. Kemudian ada completeness, ada accuracy and valuation, dan classification and understandability. Kita lihat satu-satu. Kalau occurrence and right and obligation itu udah pasti apa yang dicatat itu terjadi, bener nggak? Nah, kalau notes and disclosure itu kan catatan atas laporan keuangan ya teman-teman, yang paling panjang itu yang paling tebal. Nah, kalau dia dicatat di situ berarti harus terjadi, harus menyatakan yang sebenarnya. Contohnya gini, misalnya dia ada catatan atas utang ya, notes payable. Utang jangka panjang misalnya. As described in the footnotes exist and are obligation of the company. Berarti kalau dia catat di situ utangnya beneran punya perusahaan dan benar-benar perusahaan itu punya kewajiban untuk bayar ke pihak ketiga, gitu aja sebenarnya pengertiannya. Completeness juga sama. Semua transaksi yang butuh disclosure itu harus dicatat, karena kan nggak semua transaksi itu ada notes-nya ya, hanya yang penting-penting atau yang relate aja, atau yang butuh dengan kebijakan tertentu, maka itu harus dicatat. Itu completeness ya. Jadi nih, all required disclosure related to notes payable are included in the financial statement footnotes ya. Kemudian yang ketiga adalah accuracy and valuation. Nah, kita harus mencatat notes dengan akurat juga dan sesuai valuasinya. Footnotes disclosure related notes payable are accurate. Jadi misalnya gini, utangnya 1 juta ya catat di footnote 1 juta gitu ya. And classification juga sama. Notes payable are appropriately classified as Oke ya, jadi seperti itu. Misalnya gini, notes payable are appropriately classified as to short term and long term. Jadi klasifikasinya sudah benar atau belum di notes, di catatan atas laporan keuangannya sudah sesuai atau belum gitu ya. Mana yang masuk short term, mana yang masuk long term, seperti itu. Jadi relatif lebih mudah nih kalau untuk yang presentation and disclosure. Dia hanya ada 4 ya. Occurrence, completeness, accuracy, and classification. Nah,
Teman-teman, mungkin kalau sekarang ini masih kurang ngeklik ya, maksudnya masih kurang kebayang. Nanti kita akan latihan, banyak latihan supaya kebayang nih mana yang masuk occurrence, mana yang masuk accuracy, mana yang masuk cut off dan sebagainya ya. Itu akan lebih terlihat nanti kalau dari soal-soal latihan ya. Nah, ini sebentar, saya mau balik dulu ke summary-nya yang ada tadi saya tunjukkan di awal ya. Dari 3 kelas. Nah, ini kan summary-nya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kita review sedikit aja. Jadi kita punya 3 tujuan audit ya, teman-teman ingat. 3 asersi, 3 tujuan audit, yaitu asersi terkait dengan transaksi. Transaksi itu adanya di mana, teman-teman? Adanya di income statement ya. Yaitu revenue, expense, cash masuk, cash keluar, gitu-gitu, bayar gaji dan sebagainya. Dan ada asersi terkait akun balance, semua berarti yang ada di SFP, yaitu asset, liability, equity. Dan yang terakhir adalah asersi terkait presentation and disclosure. Masing-masing asersi, teman-teman, ini adalah apa yang tersirat dari manajemen, ya nggak? Asersi itu kan tadi gitu pengertiannya, yaitu pernyataan atau tulisan atau value yang tersirat terkait kelas-kelas ini dari manajemen. Nah, itu ada tujuan auditnya. Tujuan auditnya bisa jadi sama, bisa jadi ada sedikit penambahan ya, terutama yang di transaksi. Teman-teman bisa lihat asersi itu sebenarnya hanya ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu existence or occurrence, completeness, valuation and allocation, right and obligation, sama presentation. Nanti masing-masing ada tujuan auditnya gitu kan. Kita udah belajar tadi untuk transaksi tujuan auditnya ada 6 tuh, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian sebenarnya ini yang terakhir, ini sebenarnya hanya ada 4 ya. Yang terakhir ini presentation and disclosure. Ini semua masuk ke sini ya. Jadi hanya ada transaksi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sedangkan tadi untuk kalau akun balance dia ini hanya asersinya ya, tidak ada tujuan, dia ada 6 sebenarnya. Sorry ya kalau saya bikin bingung. Jadi ini asersinya dulu, baru nanti dikaitkan ke objektifnya, tapi secara umum dia sama ya. Nanti teman-teman tinggal lihat tujuan auditnya di sini. Nah, di tabel ini ya ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya saya bilang 6. Tadi tabel tadi hanya mensummary yang asersi yang di sebelah kiri. Jadi dia tidak ada posting and summarization di sini ya. Sorry. Karena di sini baru asersi, tabel ini untuk asersi khusus, tapi untuk tujuan teman-teman bisa go through for more detail di masing-masing slide-nya ya. Tapi untuk pengertian sama, misalnya gini, occurrence sama dengan existence, sama dengan occurrence and right and obligation. Completeness untuk semua kelas sama, accuracy namanya juga ada yang beda. Accuracy di transaksi, kalau di balance namanya valuation and allocation, gitu ya. Kalau classification sama, cut off, di sini cut off, nanti ada yang namanya timing, seperti itu ya. Itu sih teman-teman, nanti kita akan lebih banyak latihan supaya untuk supaya lebih hafal gitu ya masing-masing tujuan audit. Nah, ini relate banget ketika teman-teman mengaudit, itu memang masing-masing harus ditentukan. Ketika ngaudit sales, teman-teman apa yang mau dicek? Apakah klasifikasinya, apakah timingnya gitu. Karena nanti beda tujuan, beda prosedur ya teman-teman. Misalnya, kalau teman-teman mau ngecek akurasi dengan mengecek occurrence, itu beda prosedurnya. Jadi memang harus ditentukan dari awal. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Terakhir, hubungan antara audit objektif dan akumulasi dari buktinya. Jadi tadi ya, beda tujuan, beda bukti audit yang udah saya bilang. Nah, the auditor must obtain sufficient appropriate audit evidence to support all management assertion. Intinya ini, kalau kita mau mencari bukti, tujuan auditnya supaya tercapai ya, misalnya tadi mau mencari bukti complete atau enggak, occurrence atau enggak, itu buktinya harus cukup gitu ya. Dan audit proses punya 4 specific phase, 4 fase, yaitu ada 4 fase audit, yaitu
Ini akan kita pelajari nanti di chapter-chapter selanjutnya, cuma ini untuk sekedar tahu aja teman-teman. Yang pertama, didesain dan direncanakan dulu auditnya berdasarkan penilaian risiko. Yang kedua, kita lakukan test of control. Nah, jadi ini udah mulai masuk ke, kalau yang pertama ini masih mendesain, kita akan belajar minggu depan atau minggu depannya lagi. Yang kedua itu kita lakukan uji ya. Jadi kalau nggak itu namanya uji kontrol, uji atau tes gitu ya. Dan substantif, test of transaction. Jadi selain kontrolnya, kita lihat pengendalian internalnya, kita lihat transaksi dia, yaitu mengecek yang tadi tuh revenue-nya, expense-nya, kayak gitu-gitu. Kemudian baru analytical procedure dan detail of balance. Nanti ini dijelasin lagi. Dan terakhir baru mengissue audit report. Jadi ini 4 fase audit atas laporan keuangan. Jadi ini brief aja ya, akan dipelajari lebih jauh di chapter masing-masing. Oke, sudah selesai chapter 8 kurang lebihnya. Seperti itu ya, jadi summary-nya adalah kita hari ini belajar tujuan audit terkait 3 kelas tadi ya, transaksi, audit balance, akun balance, dan presentation and disclosure. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.